Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kak Akmal dalam Jelajah Hikmah. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi hikmah tentang kejadian yang beberapa hari lalu saya alami. Ketika itu saya mau nyebrang gitu ya dari rumah sakit untuk menuju ke warung gitu untuk membeli sesuatu. Ketika saya selesai gitu ya, saya kalau nyebrang, kalau memang di situ ada zebra cross, saya akan berusaha untuk menemui itu zebra cross gitu. Maksudnya biar apa? Ketika nanti misalnya saya nyebrang, terus nanti misalnya ada yang macam-macam gitu, macam-macam itu mungkin ngelakson atau mungkin dia di situ malah nambah kecepatan, di situ saya bisa membela diri gitu ya. Dan memang yang benar kan di zebra cross kalau nyebrang. Ya benar saja gitu. Ketika saya ke warung, it's okay karena memang sepi. Ketika saya kembali dari warung, di situ karena sudah menjelang sore gitu ya, menjelang buka puasa, jalanan ternyata ramai. Ketika saya dalam proses mau nyebrang, saya lihat mobil, motor, semua justru malah menambah kecepatan. Tapi yang uniknya lagi, seperti biasanya lagi, terulang lagi dalam kehidupan saya adalah ketika saya mau nyebrang, siapa yang memperlambat lajunya? Bukan motor, bukan mobil, bukan truk, bukan bis, apalagi kereta api gitu ya. Tapi yang memperlambat lajunya adalah sepeda ontel. Sepeda kayu itu. Ada seorang ibu melihat saya dari kejauhan ketika saya mau menyeberang, dia mengurangi kecepatannya, mempersilahkan saya nyebrang terlebih dulu. Ini loh. Dari pengalaman ini kemudian saya ingat gitu ya, bagaimana pesan dari guru besar saya, beliau Bapak Kiai Haji Abdul Thohir Almarhum. Beliau pernah menyampaikan bahwa kalau kita pengen tahu karakter seseorang, maka lihatlah bagaimana cara dia berkendara di jalan raya. Dari situ kita bisa tahu karakter seseorang itu kayak gimana. Ketika misalnya ada orang lagi mau nyebrang, terus kemudian dia di situ justru malah menambah laju kecepatannya, bisa dilihat ini, bisa dinilai ini. Ini orang bisa jadi karakternya memang kayak gitu ya, dia nggak suka berbagi dan lain sebagainya. Ini di luar di luar misalnya kasuistik karena mungkin dia tergesa-gesa bawa orang sakit dan lain sebagainya, karena sudah jadi kebiasaan gitu ya. Misalnya ada orang yang di situ ketika dia naik mobil mewah ya, misalnya dia naik mobil Mercy, terus ternyata mobilnya itu disalip sama mobil Carry gitu ya. Terus kemudian dia di situ nggak terima, Mercy disalip sama Carry. Akhirnya dia kemudian berusaha untuk membalas, menyalip Carry itu. Ini bisa dilihat karakternya nih, orang kayak gini nih tipenya kayak gimana nih. Orang nggak mau kalah gitu ya, orang selalu mengedepankan gengsinya dan lain sebagainya. Ya, ada orang di situ kalau di dalam berkendara ugal-ugalan gitu ya, dia nyalip, tidak peduli yang dari arah berlawanan itu nanti dapat hak jalan atau tidak, padahal itu hak jalannya dari arah yang berlawanan. Penting dia pokoknya nyalip ya, sampai sepeda motor yang dari arah berlawanan itu sampai mungkin kepepet-pepet ke pinggir-pinggir gitu ya, bahkan sampai ada yang jatuh, terserah itu urusanmu ya. Bisa kita lihat gitu loh, bagaimana karakter kepribadian dalam sehari-hari. Bisa jadi dia situ orangnya yang penting saya bisa dapat, yang penting saya bisa menang, yang penting saya bisa makan, yang penting saya dapat duit, orang lain mau terkapar, orang lain mau susah kayak gimana terserah. Bisa jadi seperti itu gitu ya. Makanya mulai sekarang Anda mulai introspeksi lah. Saya kayak gimana ya kalau dalam perjalanan itu? Apakah saya di situ tipenya orang yang sabar, saya orang yang tipenya senang menolong, saya orang yang tipe senang berbagi, atau justru saya orang yang angkuh gitu ya, orang yang nggak sabaran, baru di situ lampu hitung mundur untuk hijau aja kurang 10 detik sudah ngelakson gitu ya, suka nyolong ya, ketika lampu sudah kuning mau merah di situ malah justru tancap gas dan lain sebagainya. Itu ya cara berkendara Anda merepresentasikan bagaimana kepribadian Anda. Jadi kalau Anda ingin melihat bagaimana karakter seseorang, Anda bisa lihat dari bagaimana cara seseorang itu di jalanan. Entah caranya dia mengemudi kendaraan, ataupun dia berjalan di jalan gitu ya, ataupun cara dia untuk menyeberangi jalanan. Oleh karena itu, mari bijak ya di dalam kehidupan sehari-hari ini, mulai dengan cara kita berperilaku di jalanan. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Demikian Jelajah Hikmah pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan barokah bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.